Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan tentang proxy server. Kali ini kita pakai yang transparent proxy di Debian 12 ya. Oke. Nanti Debian ini untuk di video yang sebelumnya udah ada ya, bagaimana install sampai update dan remote itu sudah ada ya. Di sini di networknya aja yang kita rubah. Adapter 1 itu nanti ke sumber internet kita, jangan lupa local. Kemudian adapter 2 itu kita pilih internal network dengan nama client, jangan lupa local. Kemudian kliennya sendiri nanti di adapter satunya tentu internal network dengan nama client ya, pilih ya client. Oke, ini udah kita jalankan. Kita sudah jalankan Debian. Kita mulai konfigurasi Debian. Silakan login dengan root, passwordnya sesuaikan dengan instalan sebelumnya. Oke, pertama kita lihat dulu. Nah, itu di situ EMP0S3 berarti sumber internet kita dapat IP 192.168.55.242 traffic 24. Kita akan remote pakai putih karena nanti kita akan lebih banyak mengcopy paste dari file yang sudah kita buat. Ini ya, passwordnya ini seperti ini. Ini tadi ini isinya sama ya, sama seperti di server kita tadi ya. MPOS 3, EMP0S3 itu ke sumber internet sudah. Sekarang kita akan membentuk untuk IP EMP0S8 nya ya. Nano etc network interface ya, kita buat untuk EMP0S8 nya static ya. Addressnya kali ini kita buat server Debian kita 100.10 traffic 24. Kita lakukan restart daripada networknya. Oke, kalau kita lihat untuk EMP0S8 sudah terbentuk IP-nya sesuai dengan yang kita buat tadi 100.10 untuk server Debian kita ya. Nah, langkah berikutnya supaya nanti kliennya bisa akses melalui server, tentu kita harus mengaktifkan sistem CTL yaitu versi 4-nya ya. Kenapa masih disable ya, baru kita aktifkan, kemudian kita simpan dan terapkan perubahan yang tadi kita buat ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan install yaitu scriptnya. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam direktorinya. Kalau kita lihat baru itu aja ya. Nanti kita akan mengedit script ini, tapi ini bawaan daripada hasil install paketnya itu. Jadi ini banyak nih file ini, sementara kita nggak pakai semua. Jadi untuk sementara kita ganti dulu namanya menjadi script backup gitu aja. Kita akan membuat yang baru aja ya. Kita buat dulu nanti alamat situs yang mau kita blok. Oke,
itu facebook.com, ada YouTube. Kalau ininya pkj.net aja, kemudian Cisco juga. Ini yang situs ya. Kemudian kita buat juga untuk yang dalam bentuk katanya. Oke ya. Di situ kita mau blok mikrotik, kemudian Debian. Ya. Berarti sudah ada blok kata, berarti dalam bentuk kata, kemudian dalam bentuk blok situs, langsung nama domainnya. Ya. Kita buat tadi script barunya. Ini berarti kosong ya. Nanti kita tinggal copy paste saja dari file yang sudah dibuat ya. Seperti ini biar cepat. Jadi di sini jaringannya adalah namanya lokal, LAN lokal dengan IP menuju ke IP server, tapi melewati semua, gitu kan? Semua IP nanti yang connect ke server Debian kita akan memblokir situs-situs yang sudah kita tentukan. Ya. Nah, di sini untuk pemblokiran situs dan kata kuncinya kita kasih tahu namanya situs diblokir sama kata diblokir. Kalau untuk situs itu berada di direktori ini tadi kan. Nah, kalau untuk kata juga demikian. Nanti filenya akan saya lampirkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita buat urutan daripada aksesnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian port yang mau kita aktifkan sebagai transparan ya, port 3128. Kalau ini port standarnya atau poinnya. Oke, selebihnya ini jangan dibuat di file-file yang perlu aja dalam script.com. Kalau sudah kita keluar dari foldernya, kita lakukan restart daripada restart script. Oke, tidak ada kesalahan ketik. Nah, kalau sudah, kita akan mengarah ke untuk konfigurasi routing dan NAT-nya, NAT daripada Debian itu. Kita lakukan install, yaitu IP table per system. Oke, kita pakai yang versi 4, yang 6 nggak usah. Nah, sampai sini sudah. Yang berikutnya nanti lakukan perintah IP tables ini untuk mengarahkan untuk berbagi. Ini NAT yang tadi kita buat untuk berbagi dari sumber yaitu MP0S3 akan memberikan akses internet ke jaringan lokal kita, ya. Kemudian langkah berikutnya itu kita akan mengalihkan portnya, yaitu port 3128 yang tadi kita buat ya. Dari LAN akan dialihkan ke port 80 ke 3128 seperti ini. Oke, kalau sudah kita simpan perubahannya ke dalam editable source. Langkah berikutnya, kali ini kita coba kliennya nanti mendapatkan IP secara static cache, secara DHCP aja otomatis. Berarti kita install ISC DHCP server.
Oke, kita edit ke dalam default DC2CP server. Di interface-nya kita arahkan tadi mengarah ke MNOS 8 untuk klien tadi. Oke. Kemudian kita buat iframe-nya buat cp.com. Oke. Yang baris ini, dari subnet ini kita hilangkan pagarnya. Oke, di sini kita masukkan IP daripada subnetnya ya. Tapi subnetnya 100.0, netmasknya karena traffic 24 berarti 0. Ring IP-nya itu ring IP-nya misalnya kita mulai dari 20 sampai 50 aja misalnya. Di sini kita masukkan IP untuk domain name servernya, yaitu IP gateway-nya sendiri, kemudian IP Google. Ini nama daripada domain name nanti bebas ya, proxy lokal. Oke, ini routernya berarti gateway-nya sendiri. Ini broadcast-nya 19.125. Nah, itu aja. Kemudian kita lakukan restart daripada ISC2CP server. Oke, sampai di sini berarti nanti klien kalau dijalankan dia sudah bisa dapat IP secara otomatis dari server Debian kita. Kita aktifkan. Nah, coba kita pastikan dulu. Nah, ya, sudah ya. Oke, kita tes pakai, sarannya sih pakai Firefox aja ya, biar pengujiannya betul-betul sesuai. Tadi di bentar, kita lupa tadi switch-nya. Kita lihat aja file apa aja yang tadi mau dibuat. Blog kata Facebook, YouTube, PKJ, dan Cisco. Kalau searchingnya Mikrotik. Oke, kita tes facebook.com. Nah, ternyata masih jalan ya. Oke, kemudian YouTube-nya bagaimana? Nah, masih jalan juga. Oke, nah, kalau pkj.net, nah dia terblokir. Kemudian cisco.com, oke, terblokir juga. Berarti ada YouTube dan Facebook yang jalannya. Kemudian kita coba dengan mengetik kata kunci Mikrotik. Nah, coba kita buat Mikrotik, misalnya kita pakai yang ini. Nah, ternyata masih jalan juga. Satu lagi dengan kata Debian. Jadi semua yang ada beberapa yang tidak bisa melewati proxy-nya ya, seperti ini. Nah, sementara ini bisa terblokir ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nanti kita harus aktifkan yang namanya SSL-nya, sertifikat SSL ya.
Yang pertama kita install dulu, install daripada OpenSSL. Oke, dia prosesnya. Kemudian kita buat directory etc script baru SSL certificate. Nah, sudah kita masuk ke dalam directory. Oke, kalau dilihat masih kosong ya. Nah, kita akan mengenerate private key-nya. Nah, jadi tinggal kita copy paste dari filenya nanti. Ini yang mau kita buat ya, private key-nya. Oke, kalau ini counter name-nya di enter aja, kosongkan aja, kita abaikan ya. Kemudian kita buat yang untuk kita install nanti ke dalam klien kita. Nah, yang ini ya. Kalau sudah, kita buat aksesnya. Selama 400 untuk key-nya. Kemudian versi squid SSL. Nah, langkah berikutnya untuk database-nya juga kita install. Install database sertifikat squid-nya ya, yaitu squid OpenSSL. Oke, kemudian kita buat direktorinya varlib squid. Kita buat akses di perizinannya varlib squid. Oke, kita buat inisialnya. Nah, ini ya perintahnya. Oke, kalau sudah sama, kita buat kepemilikan database tadi. Proxy varlib squid SSLDB. Langkah berikutnya kita perbaiki di squid const tadi yang sudah kita buat ini ya. Kita di bawah port 3128 ini. Nanti tinggal kopikan filenya seperti ini. Ya. Di sini ada perintah tambahnya untuk HTTPS portnya 443 ya, ini ditambah ya. Oke, sudah, kita keluar layar editor, kita lakukan restart daripada script. Oke, tidak ada error ya. Nah, yang tadi kan kita IP tables-nya itu masih mengarah untuk port 80. Nah, sekarang untuk yang port 443-nya kita arahkan. Ya. Sudah, tentu kita simpan ke dalam IP tables harus. Sampai sini sudah. Kita coba kembali ke
klien kita. Di sini kita harus download dulu sertifikat yang tadi baru kita buat, ya, menggunakan WinSCP, ya, di kliennya ya. Oke, kita masukkan IP server kita, root, passwordnya tergantung yang dibuat ya. Oke, kita download file yang tadi kita buat di etc script SRL sertifikat. Yang dari ini tadi kita copy ke Windows kita, letak aja di C. Nah di sini. Oke. Tadi kita copy dari server Debian kita, yaitu file dari ini ya, scripter ini. Nah, kemudian kita buka file yang di copy tadi, ada di C tadi ya. Nah, ini kita double klik seperti ini, kita install sertifikat please all sertifikat, kita cari dan pilih yang trusted root certificate authorization. Oke, finish. Nah, situ untuk instalasi sertifikat dari server DB-nya udah kita install di kliennya. Untuk di Firefox-nya sendiri, kita setting di privasi-nya, kita cari yang sertifikat, view, kemudian kita import tadi filenya di C yang ini. Oke, kita beri izin karena ini situs yang terpercaya ya, yang kita buat tadi. Oke, kalau sudah coba kita refresh. Oke, kita disable dulu ya. Coba kita bersihkan semua historinya dulu, everything semuanya. Nah, kita tutup. Oke, kemudian coba kita jalankan. Oke, perlu kita pastikan dulu. Oke, kita tes yang pertama, misalnya TAD tadi masih terblok, cisco-nya.com masih terblok. Apakah Facebook-nya terblok? Nah, sudah terblok ya Facebook-nya. Tadi masih jalan, sekarang udah terblok. Kemudian YouTube-nya juga, nah terblok juga. Kemudian kita searching yang namanya Nitrotic. Nah, Nitrotic-nya terblok juga. Kemudian Debian. Coba Debian kita pakai yang ini. Nah, Debian searchingnya juga udah terblok. Oke, kalau majalah ini jalan atau terblok ya, jalannya. Nah, ini ya. Jadi semua yang ada di dalam ini switch blok situs dengan blok kata, nah, sudah berjalan. Awalnya tadi sebelum kita aktifkan sertifikatnya, Facebook dan YouTube-nya jalan ya, PKD dan Cisco terblok. Kemudian untuk yang searching menggunakan
kata Mikrotik dan Debian awalnya jalan. Setelah kita aktifkan sertifikat, dia sudah terblok seperti ini. Ya, Mikrotik ini untuk yang berbahasa Debian, ini YouTube, dan ini Facebook, ini Cisco dan apa ya. Kemudian itu tadi detik.com. Jadi di luar dari yang terblok dia jalan ya. Nah itu dia untuk yang praktek kita proxy server dengan transparent proxy ya. Kita menggunakan transparent proxy. Power off. Oke ya. Silakan diikuti langkah-langkahnya, dicatat. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanya. Oke, materi kita udah selesai, silakan dipraktekkan. Bapak kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.